Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, pada pertemuan ini kita lanjutkan materi pengetahuan dasar geografi. Ini adalah pertemuan kedua yang akan kita bahas. Pertemuan yang lalu yaitu kita telah membahas tentang ruang lingkup geografi, ilmu penunjang geografi, dan konsep-konsep geografi. Ada 10 konsep geografi yang telah kita pelajari. Konsep geografi juga berkaitan dengan apa yang akan kita bahas sekarang, yaitu tentang pendekatan geografi. Pendekatan geografi adalah sudut pandang untuk mengkaji fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi perhatian kita, atau untuk memecahkan suatu masalah. Dan pendekatan ini terbagi pada 3 bagian. Yang pertama, pendekatan ke ruangan. Yang kedua, pendekatan ke lingkungan. Yang ketiga, pendekatan kompleks kewilayahan. Keruangan atau spasial, kelingkungan atau ekologi, kompleks kewilayahan atau regional. 3 pendekatan inilah nanti akan kita bahas. Kita masuk kepada pendekatan ke ruangan. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar kebakaran pada satu daerah. Daerah yang sering terjadi kebakaran adalah hutan bakau yang ada di daerah Riau, Sumatera bagian selatan, dan juga daerah Kalimantan. Kebakaran ini, kalau kita tinjau di mana lokasi terjadinya kebakaran, wilayah mana saja yang terkena dampak kebakaran hutan, dan wilayah mana pada mulanya kebakaran hutan itu terjadi. Maksudnya, kita ingin mengetahui daerah mana terjadi kebakaran, wilayah mana saja yang terkena dampak kebakaran, atau asal mulanya kebakaran itu sendiri. Dalam pendekatan geografi, kita kaji tentang analisis keruangannya. Itu cara pandang kita tentang eksistensi ruangnya. Kenapa terjadi kebakaran? Lalu kita lihat perspektif geografi dapat dipandang dari struktur ruang, pola ruang, dan proses keruangannya. Untuk membahas tentang analisis pendekatan keruangan, bertitik tolak kita pada masalah tentang susunan elemen-elemen yang pembentuk ruang itu. Jadi, dalam pendekatan keruangan ini, harus kita bisa menjawab beberapa pertanyaan. What atau struktur ruang itu bagaimana? Di mana struktur ruang itu berada atau lokasinya di mana berada? Dan kapan peristiwa itu berlangsung? Kenapa bisa terjadi hal itu? Bagaimana proses terbentuknya struktur ruang itu? Dan bagaimana struktur ruang itu tersebut dapat didayagunakan sedemikian rupa. Jadi pendekatan ke ruang ini adalah cara pandang kita, cara menganalisis kenapa terjadinya kebakaran pada daerah itu sendiri. Misalnya pada gambar ini, kenapa dan di mana wilayahnya, bagaimana struktur ruangnya. Untuk pendekatan kedua yaitu pendekatan ke lingkungan. Masih gambar tentang areal kebakaran. Inti pokoknya dalam pendekatan ke ruangan adalah bagaimana pengaruh kebakaran hutan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Itu untuk pendekatan ke ruangan, bagaimana pengaruh, ada tidak berpengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Pendekatan ekologi ini adalah berdasarkan prinsip ekologi. Dalam mempelajari ekologi, seseorang harus mempelajari organisme yang hidup seperti manusianya, flora, fauna, dan sebagainya. Seperti yang dalam gambar tadi dikatakan bahwa pendekatan ruang itu di mana terjadinya, lokasinya di mana, kenapa berlangsung, dan sebagainya. Nah, untuk pendekatan ke lingkungan ini ada kaitannya dengan makhluk lain, makhluk hidup lainnya, yaitu manusia. Kenapa bisa terjadi kebakaran? Berarti ada aktivitas manusia di atasnya. Karena manusia membuka lahan itu untuk jadikan sebagai lahan pertanian atau perkebunan, maka mereka membakar hutan tersebut. Nah, setelah dibakar, mereka akan menjadikan lahan pertanian. Jadi artinya ada aktivitas manusia di atasnya. Yang ketiga adalah pendekatan kompleks kewilayahan. Nah, untuk pendekatan kompleks kewilayahan, selain faktor kondisi fisik wilayah, kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh faktor manusia, serta ada kaitannya dengan yang lain. Untuk pendekatan kompleks kewilayahan, adanya analisis
pendekatan ke lingkungan atau spasial, dan ada juga analisis ekologi. Berkaitan antara ruang dan ekologi. Nah, untuk membahas tentang kompleks kewilayahan, kita bisa membicarakan tentang areal, diferensiasi areal atau perbedaan wilayah. Kenapa berlangsung kebakaran ini? Ada nggak dampaknya terhadap daerah lain? Atau ada nggak dampaknya pada daerah sekitarnya? Atau membawa akibat yang sangat parah terhadap negara lain? Contohnya kebakaran hutan yang ada di Kalimantan. Kita sudah mengekspor asap ke negara Malaysia. Karena Kalimantan juga berbatasan dengan Malaysia. Jadi, artinya pendekatan kompleks kewilayahan ini kita menganalisis peristiwa itu, lihat dari segi lingkungan, lihat dari segi ruang, dan aktivitas manusia di atasnya, serta dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Itu adalah kompleks kewilayahan. Jadi kompleks, memang kompleks, ada ruangnya, ada lingkungan, serta ada kaitannya dengan makhluk, dengan aktivitas manusia dan ruang lainnya. Itu yang dikatakan dengan pendekatan kompleks kewilayahan. Berikut yaitu prinsip geografi. Prinsip merupakan dasar yang digunakan sebagai landasan dalam menjelaskan suatu fenomena atau suatu masalah yang terjadi pada lingkungan tersebut. Prinsip juga berfungsi sebagai pegangan atau pedoman dasar dalam memahami fenomena alam. Dengan prinsip yang dimiliki, gejala atau permasalahan yang terjadi secara umum dapat dijelaskan dan dipahami, serta bisa dicarikan solusi untuk permasalahan tersebut. Prinsip geografi ada 4. Yang pertama adalah prinsip persebaran. Prinsip persebaran atau penyebaran yaitu suatu gejala dan fakta yang tersebar tidak merata di permukaan bumi, yang meliputi bentangan alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Kenapa tersebar tidak merata? Karena geografis wilayah itu berbeda. Berbeda geografis daerah akan berbeda fenomena alam yang berlangsung pada daerah itu. Itu persebaran. Dengan memperhatikan dan menggambarkan persebaran tersebut, maka dapat diungkapkan persoalan yang berkenaan dengan fakta dan dapat terarah dengan baik. Misal, terjadinya banjir di wilayah Sulawesi Selatan, banjir bandang yang banyak menelan korban seperti yang telah jelaskan kemarin sebagai contoh, itu tidak tersebar merata pada setiap tempat. Tidak setiap tempat berlangsung hal seperti itu. Itu adalah persebaran, prinsip persebaran. Jadi tidak sama peristiwa alam berlangsung pada setiap wilayah. Karena fenomena alam itu, geografis alam itu berbeda. Yang kedua, prinsip deskripsi. Menyajikan fenomena geografis dalam bentuk peta, bisa juga dalam bentuk diagram, bisa dalam bentuk deskripsi atau tulisan, bisa berupa tabel, grafik, dan sebagainya. Apa yang ditayangkan atau yang dibuat yaitu tentang fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Misalnya banjir bandang yang terjadi pada daerah Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Luwu, bisa dibuatkan deskripsinya. Bisa berupa peta persebaran wilayah banjir, bisa berupa tabel di mana daerahnya, bagaimana akibatnya, dan sebagainya. Itu adalah deskripsi, penggambaran atau menggambarkan atau mendeskripsikan suatu peristiwa atau fenomena geosfer dalam bentuk peta dan sebagainya. Yang ketiga adalah prinsip interrelasi. Hubungan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Misalnya, kenapa terjadi banjir? Kenapa terjadi longsor? Pasti ada hubungannya dengan fenomena lain. Longsor sering berlangsung pada daerah ketinggian. Apabila daerah itu banyak hutan yang ditebang, yang diambil oleh manusia, maka
apabila hujan turun terjadilah longsor. Kan ada kaitannya satu sama lain. Longsor terjadi disebabkan oleh tumbuh-tumbuhan tidak ada di situ. Akibatnya muncullah peristiwa itu. Itu adalah hubungan antara fenomena yang satu dan fenomena yang lain. Disebabkan oleh karakteristik daerah kita tidak sama. Yang keempat yaitu prinsip korologi. Prinsip ini adalah memadukan di antara tiga prinsip di atas, yaitu persebaran, deskripsi, dan interrelasi. Dijelaskan sedetail mungkin bagaimana peristiwa itu terjadi, di mana persebarannya, dan bagaimana deskripsinya, bagaimana kaitannya. Itu namanya korologi. Contoh tentang peristiwa banjir yang terjadi pada daerah Sulawesi. Dijelaskan sebegitunya persebarannya apa, lalu dibuatkan petanya, apa kaitannya, penyebab banjir itu berlangsung, penyebab longsor itu berlangsung, dan ada nggak dampaknya terhadap daerah. Jadi hal seperti itu disebut dengan prinsip korologi. Pada pembahasan ini kita lihat lagi gambar. Amati gambar tentang peristiwa alam, itu bencana alam fisik. Jalan ambruk pada suatu tempat sehingga banyak menelan korban. Ada yang mobilnya tertimbun, ada yang terjatuh, berarti mungkin ada juga manusia yang meninggal di peristiwa ini. Ini adalah fungsi tanah longsor akibat perubahan fungsi lahan. Kenapa berlangsung tanah itu longsor? Karena fungsinya sudah berbeda. Lahan-lahan yang merupakan flora atau hutan belantara sudah banyak yang tebang yang digunakan untuk daerah lain atau untuk fungsi lain, maka terjadilah longsor seperti ini. Nah, ini ada peta. Ini adalah peta persebaran tentang kebudayaan suku Asmat. Ini juga termasuk prinsip persebaran, karena tidak semua daerah sukunya sama. Lalu ada berkaitan dengan suhu udara di daerah pegunungan lebih dingin daripada daerah dataran rendah, karena terjadinya perbedaan penyinaran. Kenapa berlangsung seperti itu? Dataran rendah lebih tinggi suhunya dibandingkan dengan dataran tinggi atau pegunungan. Peristiwa ini merupakan fenomena geosfer disebabkan oleh faktor pertama adalah ketinggian tempat, yang kedua lamanya penyinaran, yang ketiga keadaan awan, yang keempat letak lintang suatu daerah, yang keempat juga keadaan lereng. Nah, negara kita atau daerah kita Pariaman suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan suhu daerah Perang Panjang, karena daerah kita merupakan daerah dataran rendah. Setiap wilayah yang terletak pada dataran rendah, maka suhunya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain atau daerah ketinggian. Disebabkan oleh hukum Bush-Ballot. Bush-Ballot mengatakan setiap udara naik 100 meter, suhu turun 0,5 atau 0,6. Maka semakin jauh suhu udara bergerak, daerah semakin tinggi daerah dari permukaan laut, semakin tinggi suhunya. Itu merupakan berbedanya suhu pada suatu tempat, dan nanti akan kita bahas pada semester 2, yaitu tentang cuaca dan iklim. Aspek-aspek geografi. Ada aspek fisik, udara, tanah, air. Aspek ini kita bahas, tapi bukan saat sekarang. Cuma kita menjelaskan saja yang aspek fisik itu apa, yang aspek sosial itu apa. Aspek fisik tanah, tentang keadaan struktur dan jenis tanah. Udara itu cuaca dan iklim, faktor yang pengaruhinya, manfaatnya dan sebagainya. Air atau hidrologi, jenis-jenis hidrologi di atas permukaan di daratan, lalu keadaannya serta siklus hidrologi. Yang keduanya aspek sosial. Ini gambar. Ini ada gambar orang membawa ikan di pinggir laut setelah mereka melaksanakan penangkapan di wilayah perairan laut. Dan ini adalah bercocok tanam areal pertanian, dan juga ini adalah di persekolahan sedang praktek atau apa.
Ini adalah aspek sosial. Jadi aspek sosial adalah beraktivitas manusia. Apakah itu bercocok tanam, perdagangan, ekonomi, belajar, dan sebagainya adalah aspek sosial. Nah, itulah yang kita bahas pada pertemuan kedua, yaitu pendekatan, prinsip, dan aspek. Setelah kita bahas, setelah Ibu jelaskan tentang materi di atas, maka ini akan diberikan tugas. Seperti biasa, tugas dikumpulkan seminggu setelah besok. Kalau tugas hari ini minggu besok dikumpulkan ke ketua kelas atau siapa saja yang bisa mengantarkan ke sekolah. Tidak semua kamu mengantarkan sekolah. Hanya satu orang, dan nanti masukkan ke dalam map yang telah Ibu jelaskan kepada kamu dalam WA kita, WA grup kita, masukkan dalam map, hanya satu map, bukan banyak map, satu map, antarkan ke sekolah. Karena hari ini kita belajar, atau hari Sabtu ini kita belajar, bukan hari Sabtu, hari Selasa, geografi kelas 10, hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan ini untuk seluruh kelas 10, bukan kelas 10 IPA 1 saja, tapi seluruh kelas 10 yang Ibu ajar. Ada 4 kelas, 10 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 4, dan 10 MIPA 5. Nanti dikumpulkan setiap hari Sabtu ke sekolah melalui perwakilan kamu, bukan semua kamu. Dan tugas ini ada 3 buah kamu kerjakan dalam double folio, tidak difoto. Tugas ini tidak difoto. Kamu tulis dalam kertas double folio, masukkan ke dalam map. Dan absen Ibu ambil, atau kehadiran kamu Ibu ambil melalui pengumpulan tugas ini. Kalau kamu tidak mengumpulkan tugas, berarti kamu absen setiap minggunya. Karena Ibu tidak memakai absen ke Zilla dan juga tidak mengasem checklist di WA. Absen adalah melalui tugas. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.